Pada 14 Februari 1999 di Hong Kong, pria berusia 23 tahun bernama Lau Chixing berjalan menuju sebuah apartemen di kawasan Tai Hing Estate, Tuen Mun dengan perasaan tidak enak yang sulit dijelaskan. Sahabat dekatnya sudah beberapa hari tidak mengangkat telepon. Karena khawatir, Lau memutuskan untuk datang dan memeriksanya secara langsung. Ia mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Ia memanggil nama temannya, tetap tidak ada respon. Lalu samar-samar ia mencium sesuatu. Sebuah bau yang sangat tipis, hampir tidak terasa, tetapi jelas tidak sedap. Bau yang mengingatkannya pada sesuatu yang membusuk. Lau hampir meyakinkan dirinya bahwa ia hanya berhalusinasi. Mungkin saja temannya sedang tidak berada di rumah. Tetapi firasat buruk itu tidak kunjung hilang. Ia pun menelepon adik laki-laki temannya itu yang memiliki kunci cadangan apartemen tersebut. Tak lama kemudian sang adik datang. Tetapi ketika mencoba membuka pintu, kuncinya tidak cocok. Kunci apartemen itu telah diganti. Mereka akhirnya memanggil polisi. Apa yang ditemukan polisi di balik pintu itu kemudian menjadi salah satu kasus pembunuhan paling terkenal dalam sejarah Hong Kong. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Ketika polisi mendobrak pintu apartemen, suasana di dalam tampak sunyi. Namun ada sesuatu yang langsung menarik perhatian mereka. Dinding-dinding ruangan dipenuhi noda gelap yang sudah mengering. Di salah satu sudut ruangan terdapat sebuah peti logam besar. Seorang petugas melangkah maju dan membuka tutupnya. Di dalam peti itu terdapat tumpukan garam putih dalam jumlah besar. Dan di bawah tumpukan garam tersebut terdapat potongan-potongan tubuh manusia. Tubuh seorang pria yang telah dimutilasi agar muat dimasukkan ke dalam ruang sempit itu. Meski tubuhnya sudah dipotong-potong, wajah korban masih bisa dikenali dengan jelas. Korban adalah sahabat Lau sendiri. Seorang pria berusia 22 tahun bernama Chung Wai-man. Ia telah meninggal sekitar 4 hari sebelumnya. Seseorang yang mengenalnya, seseorang yang memiliki akses ke apartemen itu, berusaha mengawetkan jasadnya dengan garam agar tidak ditemukan siapapun. Pertanyaannya adalah, siapa pelakunya? Chung adalah tipe orang yang akan digambarkan secara berbeda tergantung siapa yang mengenalnya. Bagi teman-teman dekatnya, Chung dikenal sangat setia. Ia adalah orang pertama yang akan datang membantu ketika seseorang sedang kesulitan. Tetapi ia juga memiliki sisi lain. Chung meninggalkan rumah sejak usia muda dan tidak pernah terlalu tertarik pada pendidikan. Ia memiliki temperamen buruk dan mudah marah. Akibatnya ia tidak pernah mampu mempertahankan pekerjaan dalam waktu lama. Ia berpindah-pindah dari satu pekerjaan paruh waktu ke pekerjaan lainnya, mencari nafkah dari berbagai pekerjaan serabutan untuk membayar sewa dan kebutuhan hidupnya. Ia juga terlibat dalam berbagai tindak kriminal kecil seperti pencurian dan perampokan. Memang belum pernah ada kasus besar yang menjeratnya, tetapi teman-temannya mengetahui aktivitas tersebut. Lau Chixing, pria yang menemukan jasad Chung, adalah salah satu sahabat terdekatnya. Lau mengatakan kepada polisi bahwa pada tanggal 10 Februari, ia sempat mengunjungi apartemen itu. Saat pintu terbuka, orang yang berdiri di hadapannya bukanlah Chung, melainkan seorang wanita muda, cantik, tenang, dingin, dan sulit ditebak. Wanita itu mengatakan bahwa Chung sedang tidak berada di rumah, lalu memintanya pergi. Wanita tersebut adalah pacar Chung. Ia tidak mengenalnya dengan baik karena wanita itu jarang bergaul dengan teman-teman Chung. Namun Lau mengetahui namanya, Yik Po Man. Kini polisi memiliki nama dan wajah. Pada tanggal 17 Februari, seorang pria datang ke kantor polisi Hong Kong dan memberikan petunjuk penting. Namanya Leung Wah. Ia adalah seorang tukang cat. Leung mengatakan bahwa ia baru saja menerima telepon dari seorang temannya yang bernama Yik Po Man. Dalam percakapan itu, Yik mengaku telah membunuh seseorang dan meminta bantuannya. Leung menolak. Ia menyuruh Yik menyerahkan diri ke polisi, lalu segera mendatangi kantor polisi untuk melaporkan semuanya.
Polisi kemudian memberikan instruksi sederhana. Jangan beritahu Yik bahwa ia telah berbicara dengan polisi. Jika Yik menelepon lagi, setujuilah untuk bertemu dengannya. Tentukan lokasi pertemuan dan segera beritahu polisi. Tak lama setelah Leung meninggalkan kantor polisi, teleponnya kembali berdering. Yik menelepon. Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah gedung di kawasan Mongkok, pusat kota Hong Kong. Pada tanggal 26 Februari, polisi mengepung lokasi tersebut. Tak lama kemudian, seorang wanita keluar dari gedung sambil menggandeng seorang anak kecil. Polisi pun langsung bergerak. Yik Po-man ditangkap tanpa perlawanan. Anak perempuannya yang masih kecil, Chung Wing-yu, kemudian diserahkan ke perlindungan sosial. Lalu siapakah sebenarnya wanita yang menjadi pusat kasus mengerikan ini? Yik Po-man lahir di Hong Kong pada tahun 1980. Kedua orang tuanya adalah buruh pabrik dengan penghasilan pas-pasan. Mereka bekerja keras demi memberikan kehidupan yang lebih baik bagi putri mereka di kota yang biaya hidupnya terus meningkat. Mereka sangat menyayangi Yik dan bangga dengannya. Sejak kecil, Yik dikenal sebagai anak yang luar biasa. Ia cerdas, cantik, dan bertutur kata dengan lembut. Kecantikan serta prestasinya membuat banyak orang menyukainya, mulai dari tetangga hingga guru-gurunya di sekolah. Sayangnya, tidak semua orang merasa demikian. Beberapa siswi lain justru iri dengannya. Mereka menyebarkan gosip dan memperlakukannya dengan tidak baik. Menghadapi semua itu, Yik memilih melakukan apa yang biasa dilakukan banyak remaja yang menjadi sasaran perundungan. Ia berusaha tidak menonjol. Ia mencoba menghindari perhatian dan menyembunyikan dirinya di balik keramaian. Namun usahanya gagal. Pada usia 14 tahun, seorang pencari bakat melihatnya di jalan dan menawarinya kesempatan tampil dalam sebuah iklan shampoo. Yik menerima tawaran tersebut. Iklan itu sukses besar. Wajahnya tiba-tiba muncul di mana-mana. Tak lama kemudian, seorang sutradara menawarinya kontrak resmi dan kesempatan berkarir di dunia hiburan. Namun Yik menolak. Ia ingin tetap bersekolah. Ia menginginkan kehidupan yang normal. Karena itulah, ia kembali menjalani hidup sebagai siswi biasa. Saat berusia 15 tahun, Yik memiliki seorang sahabat yang bekerja paruh waktu di sebuah tempat karaoke. Di waktu luangnya, Yik sering datang untuk menemani temannya bekerja. Di tempat itulah, seorang pria bernama Chung Wai-man pertama kali melihatnya. Chung yang saat itu berusia 18 tahun dan juga bekerja di sana, langsung terpikat oleh kecantikan Yik. Melalui sahabat Yik, ia mencari tahu lebih banyak tentang gadis tersebut. Sejak saat itu, setiap kali Yik datang berkunjung, Chung selalu berusaha berada di dekatnya. Ia bersikap hangat, ramah, sabar, dan mudah diajak berbicara. Ketika hubungan mereka mulai dekat, Chung beberapa kali mengundang Yik dan temannya ke apartemennya di Tuen Mun. Lalu suatu malam, ia hanya mengundang Yik seorang diri. Karena mempercayainya, Yik datang. Apa yang terjadi malam itu kemudian menjadi salah satu pokok pembahasan utama dalam persidangan bertahun-tahun kemudian. Chung memaksakan dirinya kepada Yik. Yik baru berusia 15 tahun. Ketakutan dan terbiasa menyimpan masalah sendiri karena takut menjadi bahan pembicaraan orang lain, ia memilih untuk tidak melapor ke polisi. Ia juga tidak memberitahu kedua orang tuanya. Ia menanggung luka itu sendirian dan berusaha melanjutkan hidup. Namun Chung tidak menghilang dari hidupnya. Perlahan ia kembali mendekat. Ia mengatakan bahwa semua itu terjadi karena ia terlalu menyukai Yik hingga kehilangan kendali. Ia meminta maaf berulang kali. Dengan sabar dan penuh perhatian, ia terus meyakinkan Yik. Dan Yik yang masih sangat muda serta tidak memiliki siapapun untuk membimbingnya, akhirnya mempercayai permintaan maaf tersebut. Ia memaafkan Chung. Tak lama kemudian mereka menjalin hubungan. Bagi banyak orang, keputusan itu mungkin sulit dipahami. Namun Yik hanyalah seorang gadis 15 tahun. Sementara Chung adalah pria yang lebih dewasa yang tahu persis bagaimana mendapatkan kepercayaannya. Menjelang akhir tahun 1994,
Yik mulai sering merasa mual dan kelelahan. Awalnya ia mengira hanya sedang sakit biasa. Namun ketika memeriksakan diri ke dokter, ia menerima kabar yang menghancurkan hidupnya. Ia sedang hamil beberapa bulan. Yik sangat ketakutan. Ia tidak berani memberitahu orang tuanya dan tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapapun selain Jung. Mendengar kabar itu, Jung langsung membawanya ke sebuah klinik aborsi. Namun dokter menolak melakukan prosedur tersebut. Tubuh Yik dianggap terlalu kecil dan usianya masih terlalu muda. Resiko terhadap nyawanya dinilai sangat besar. Tidak ada pilihan lain. Yik harus melahirkan bayi itu. Karena takut kehamilannya diketahui orang lain, Yik berusaha menjalani hidup seperti biasa. Ia tetap pergi ke sekolah setiap hari dan menyembunyikan perutnya yang semakin membesar di balik seragam sekolah. Sementara teman-teman sebayanya memikirkan ujian dan masa depan, Yik harus menghadapi perubahan fisik dan emosional akibat kehamilan seorang diri. Pada Mei 1995, ia melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat di apartemen Jung. Bayi itu kemudian diberi nama Jung Wing-yu. Meskipun hadir saat persalinan, Jung tidak menunjukkan antusiasmenya sebagai seorang ayah. Jung kemudian memberikan dua pilihan kepada Yik, meninggalkan bayi itu di dekat rumah sakit atau membesarkannya sendiri. Yik memohon agar diizinkan merawat putrinya di apartemen Jung karena ia masih belum berani memberitahu keluarganya. Jung akhirnya setuju. Sejak saat itu, kehidupan Yik menjadi sangat berat. Pada siang hari ia bersekolah. Sepulang sekolah, ia datang ke apartemen untuk memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan merawat Ying-yu. Malam harinya, ia baru kembali ke rumah orang tuanya. Ketika Wing-yu berusia 6 bulan, Yik mengatakan kepada orang tuanya bahwa ia ingin pindah demi fokus belajar. Mereka pun menyetujuinya. Yik lalu tinggal bersama Jung secara penuh. Dan sejak saat itulah, keadaan menjadi jauh lebih buruk. Jung memang selalu memiliki temperamen buruk. Namun ketika menganggur dan menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah, kemarahan itu mulai dilampiaskan kepada Yik dan putri mereka. Awalnya hanya bentakan, kemudian berubah menjadi kekerasan fisik. Jung mulai memukul Yik. Yik memilih bertahan karena setiap kali ia melawan, kemarahan Jung sering beralih kepada Wing-yu. Bukan berarti Yik tidak pernah mencoba pergi. Ia sudah beberapa kali melarikan diri. Namun jaringan teman-teman Jung tersebar di berbagai tempat. Setiap kali Yik berusaha bersembunyi, mereka selalu berhasil menemukannya. Meski hidupnya penuh penderitaan, kecerdasan Yik tidak pernah hilang. Ia tetap menyelesaikan pendidikan persiapan sambil membesarkan anaknya. Ia mengikuti ujian masuk perguruan tinggi dan memperoleh nilai yang cukup tinggi untuk masuk universitas. Untuk sesaat, ia melihat secercah harapan. Namun kenyataan segera menghancurkan harapan itu. Ia memiliki anak kecil yang bergantung padanya, pasangan yang tidak mau bekerja, dan tidak memiliki penghasilan sendiri. Akhirnya, Yik mengubur impian kuliahnya dan tetap tinggal bersama Jung. Pada tahun 1998, Yik mulai mencari sedikit kebebasan dalam hidupnya. Saat perayaan Tahun Baru Imlek, ketika membantu pamannya berjualan, Yik berkenalan dengan seorang pelukis bernama Leung Wah. Keduanya kemudian menjalin hubungan singkat. Hubungan itu terasa ringan dan hangat, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun beberapa bulan kemudian, Yik mengakhirinya karena takut Jung mengetahuinya. Kemudian pada April 1998, Yik bertemu pria lain bernama Suk Sao Hang. Pria itu lembut, perhatian, dan memperlakukannya dengan baik. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Yik mulai benar-benar memikirkan kemungkinan meninggalkan Jung untuk selamanya. Diam-diam ia mulai menyusun rencananya. Namun Jung mulai curiga. Ia selalu mengawasi Yik. Ia memperhatikan cara Yik berdandan ketika keluar rumah dan melihat bagaimana wanita itu menghindari tatapannya saat berbicara. Pertengkaran semakin sering terjadi. Kekerasan yang dilakukan Jung juga semakin parah. Lalu tibalah malam tanggal 9 Februari 1999. Malam itu, Jung sedang minum bersama sahabatnya, Lau Chesing. Di tengah percakapan, topik pembicaraan beralih kepada Yik.
Chung mengungkapkan kecurigaannya. Ia yakin Yik telah berselingkuh. Lau menatap Chung dan mengatakan bahwa ia sendiri pernah melihat Yik bersama pria lain. Menurutnya, keduanya terlalu terlihat akrab untuk sekedar berteman. Mendengar itu, Chung pulang dengan keyakinan bahwa Yik memang berselingkuh. Saat itu sudah lewat tengah malam, tanggal 10 Februari 1999. Wing Yu sudah tertidur. Begitu tiba di apartemen, Chung langsung menghadapi Yik. Ia menuntut pengakuan dan menceritakan apa yang dikatakan Lau. Tentu saja, Yik membantah semuanya. Pertengkaran pun meledak, lalu Chung menyerangnya. Apa yang terjadi setelahnya berlangsung sangat cepat. Yik berdiri, meraih benda terdekat yang bisa digunakannya untuk melawan, lalu memukul Chung. Bukan sekali, tetapi berkali-kali. Seolah seluruh rasa sakit yang dipendam selama 4 tahun akhirnya meledak dalam satu malam. Ia terus memukul hingga Chung terjatuh dan tidak pernah bangkit lagi. Darah mengalir di lantai apartemen. Chung meninggal akibat kehilangan darah yang sangat banyak. Yik berhenti. Ia menatap pria yang tergeletak di lantai. Ia tidak menyadari bahwa pintu kamar sedikit terbuka. Ia juga tidak menyadari bahwa Wing Yu melihat sebagian kejadian itu dari balik celah pintu. Ketika Lau Chixing datang ke apartemen beberapa saat kemudian, Yik menyuruhnya pergi. Setelah pintu tertutup, ia kembali berdiri di dalam apartemen yang dipenuhi bau darah, dengan putrinya berada di kamar lain dan jasad Chung terbaring di lantai. Ia tidak berani menelepon polisi. Jika ia ditangkap, siapa yang akan merawat Wing Yu? Dalam pikirannya yang panik, hanya ada satu pilihan. Chung harus menghilang. Yik melihat sebuah peti logam besar di apartemen. Namun tubuh Chung terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam peti. Dan saat itulah ia menyadari apa yang harus dilakukan. Ia menutupi jasad tersebut dan pergi tidur. Keesokan paginya, Yik membawa Wing Yu sarapan di sebuah restoran dekat rumah. Ia tampak tenang. Dalam perjalanan pulang, ia membeli beberapa karung besar garam. Logikanya sederhana. Garam dapat mengawetkan daging. Yang tidak ia pahami adalah betapa sedikit waktu yang sebenarnya bisa dibeli dengan cara itu. Setelah pulang, ia mulai bertindak. Ia mencoba membelah bagian perut Chung. Namun begitu tubuh itu terbuka, bau yang sangat menyengat langsung menghantamnya. Lebih buruk lagi, pisaunya terlalu tumpul untuk pekerjaan tersebut. Ia pun berhenti. Tak lama kemudian, Yik menelepon Leung Wah. Ia mengatakan bahwa seorang teman membutuhkan bantuan memindahkan beberapa barang. Sekitar pukul 9 pagi, Leung datang dan melihat Yik bersama seorang anak kecil, sebuah tangga kayu, dan 2 ember. Ia tidak banyak bertanya. Leung mengantar mereka ke Yuanlong. Dalam perjalanan pulang, Yik dengan santai mengatakan bahwa pisaunya patah dan ia membutuhkan pisau baru serta gunting untuk memotong ayam. Leung tidak menaruh curiga sedikit pun. Ia membantu membelikannya barang-barang tersebut di Tuanmun sebelum mengantarnya pulang. Setelah itu Leung pergi. Begitu kembali ke apartemen, Yik melanjutkan pekerjaannya. Ia memutilasi jasad Chung. Tangan kiri dan kaki kiri dipotong, dimasukkan ke dalam kantong plastik, lalu dibuang ke tempat sampah yang berbeda. Sisa tubuhnya didorong masuk ke dalam peti logam. Kemudian, Yik menuangkan karung demi karung garam hingga jasad itu terkubur sepenuhnya di bawah lapisan garam. Selama beberapa hari berikutnya, ia tetap tinggal di apartemen itu bersama peti yang berisi jasad mantan pasangannya. Ia memasak, membersihkan rumah, dan merawat Wing Yu. Pada awalnya, baunya masih samar. Cukup samar untuk dianggap sebagai bau lain yang terbawa angin di lorong apartemen. Namun lambat laun bau itu semakin kuat. Dalam persidangan, tim pembela Yik berargumen bahwa fakta-fakta yang ada menunjukkan ia bertindak untuk membela diri. Selama bertahun-tahun, ia menjadi korban kekerasan fisik dan psikologis yang dilakukan Chung. Dan pada malam 10 Februari, Chung adalah pihak yang lebih dulu menyerangnya. Pengadilan akhirnya tidak menyatakan Yik bersalah atas pembunuhan berencana. Setelah sekitar 7 jam musyawarah, juri memutuskan bahwa Yik bersalah atas pembunuhan tanpa niat sebelumnya, serta bersalah karena menghalangi pemakaman jenazah secara sah.
Yik Po-man dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Sementara itu, Wing-yu ditempatkan di panti asuhan. Sayangnya, kisah ini tidak berakhir dengan bahagia. Setelah beberapa waktu di panti asuhan, Wing-yu diasuh oleh keluarga angkat yang sangat menyayanginya. Namun ketika Yik dibebaskan dari penjara pada tahun 2009, Wing-yu mencoba mencari ibunya. Menurut berbagai laporan media Hong Kong, Yik tidak menerima putrinya kembali dan bahkan memperkenalkannya kepada orang lain hanya sebagai kerabat jauh. Penolakan itu meninggalkan luka yang dalam. Bertahun-tahun kemudian, Wing-yu ditangkap karena membawa obat terlarang. Orang tua angkatnya menulis surat kepada pengadilan dan memohon keringanan hukuman. Namun itu tidak mengubah putusan pengadilan. Ia dijatuhi hukuman 5 tahun 8 bulan penjara. Tidak ada yang bahagia dalam kisah ini. Chung Wai-man meninggal di lantai apartemennya sendiri. Yik Po-man kehilangan masa mudanya dalam hubungan yang penuh kekerasan, lalu menghabiskan 1 dekade hidupnya di balik jeruji besi. Dan Wing-yu yang masih balita ketika menyaksikan runtuhnya dunia keluarganya, tumbuh membawa luka yang bahkan tidak pernah ia pilih. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.